musibah diubah menjadi berkat. Coba diulangi lagi, 1, 2, 3. Musibah diubah menjadi berkat. Mazmur 27, Mazmur 27 ayat yang keempat. Harusnya dari ayat pertama Bapak Ibu, tapi ini cukup panjang. Tetapi nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini, mulai dari ayat 4 sampai ayat yang ke-14. Kita akan lihat satu demi ayat, ya, satu demi satu ayat ini. Kita akan baca dulu Mazmur 27 ayat 4. Sudah ketemu semua? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bisa kita nyanyi ini, masih ingat lagunya? Coba saya ambil nada dulu. Ambil nada. Ya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang bisa jentik. Ku ingini diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Semua mic dimatikan kecuali mic saya. Nah, kalau dengar lagu ini enak. Bahkan kemarin juga saya berpikir ayat 4 ini sesuatu hal yang positif dan menyenangkan. Tetapi ketika saya baca satu perikop ini, satu pasal ini, ternyata saya mau katakan Bapak Ibu, ini ayat memiliki sesuatu yang tragis dalam diri Daud. Ketika saya baca ini saya bisa menangis. Kenapa? Dia sedang mengalami kesedihan yang mendalam. Perhatikan ini baik-baik. Saya tidak cari di mana-mana, cuman ketika saya merenungkan ini saya mendapat sesuatu yang luar biasa. Di dalam sesuatu yang positif, ternyata Daud membalutnya begitu rupa dengan sangat indah, tapi di dalamnya begitu sangat tragis. Kita lihat, kenapa? Karena di sini dilihat di ayat 4, dia dikatakan diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait-Nya. Ada di dalam ayat lain lebih baik berapa? 1 hari dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ini bukan semerta-merta Daud benar-benar dalam tanda kutip punya yang namanya kegembiraan di rumah Tuhan. Memang dia gak suka di rumah, tapi dia suka di rumah Tuhan. Bukan seperti itu latar belakangnya. Saya tidak merendahkan Daud, oh berarti Daud itu ke rumah Tuhan karena apa-apanya. Nanti kita lihat. Yang pertama kita harus tahu, Daud ternyata lebih suka di rumah Tuhan karena ada serangkaian tragedi yang membuat Daud ini tidak betah di dalam rumahnya. Karena rumahnya Daud yang dia diami itu tidak memberikan kenyamanan dalam dirinya. Wah, ini tragis Bapak Ibu. Sampai-sampai ketika dia tulis ini, ternyata semua orang yang dia kenal, termasuk keluarganya, tidak mempedulikan dia. Tapi ketika dia datang ke rumah Tuhan, saya mau bilang, di zaman Daud, ini Daud ini menulis ketika dia sudah besar. Tetapi ini menulis, dia ini menuliskan kisahnya sepanjang hidup, terutama dari kecil sampai dia muda, sebelum dia menjadi raja ini. Apa yang dialami adalah dia mengalami satu tragedi yang menyedihkan di dalam masa-masa remajanya dia. Nanti saya akan jelaskan. Tapi yang secara singkat, di rumahnya
dia mengalami pembulian oleh kakaknya, juga termasuk oleh orang tuanya yang harusnya menjaga dia. Jangan berpikir orang tua Daud adalah orang tua yang good father, good mother. Enggak. Orang tuanya Daud mempunyai masalah dalam mendidik anak. Kita lihat. Yang kedua, kita baca ayat 5. Supaya kalau kita baca, kita tahu. Coba kita lihat ayat 5. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Terus ia mengangkat aku. Ayat 6, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorak. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Lihat di sini, dari ayat 5 sampai ayat yang ke-7, Daud terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan Tuhan tanpa ada bantuan siapapun. Daud baru ketemu orang yang benar-benar tulus hatinya seumur hidupnya. Ini tidak ada di sini. Tiba-tiba ini datang. Bukan dari keluarganya, tetapi dari anak Daud laki-laki yang namanya siapa? Yonatan. Itu baru teman Daud pertama dalam seumur hidupnya, teman sejati. Maka ketika dia ketemu dengan Yonatan yang hatinya tulus, Yonatan ini tidak punya rasa dendam kepada Daud, hatinya tulus. Maka firman Tuhan berkata, terpautlah hatinya dengan Yonatan seperti ini best friend. Kalau zaman sekarang seringkali dinamakan apa? Bestie. Bestinya Daud ternyata cuma satu. Yonatan. Pak, kalau begitu sebelum-sebelumnya bagaimana? Kita lihat Mazmur Daud itu banyak dia mengeluh, banyak dia itu berdoa atau ngomong sendiri tanpa orang lain, dia merasa sendirian, dia merasa tidak ada yang mempedulikan. Perhatikan ini baik-baik. Di ayat 7, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Ayat 8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Lihat di sini. Ada kata-kata, kasihani aku, jawablah aku. Karena memang Daud adalah seseorang yang patut dan betul-betul orang yang harus dikasihani. Begitu sangat menderita hidup Daud. Jadi Bapak Ibu, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, saya mau katakan, jangan berpikir tokoh-tokoh hebat yang luar biasa itu hidupnya. Waktu dia mengalami proses itu luar biasa. Dia tidak disekolahkan, dia tidak diunggulkan, bahkan dia tidak masuk dalam jajaran tentara perang. Ketika saya merenung, kenapa ya? Biasanya anak bungsu itu anak yang disayang. Dimanja oleh orang tua. Tetapi saya baru ingat, itu konsep zaman sekarang. Konsep zaman dulu, anak yang paling dibanggakan, anak sulung. Dan konsep firman Tuhan berkata, Daud itu parasnya elok. Maksudnya apa elok? Anak zaman sekarang kurang mengerti. Tapi kalau saya bilang kayak artis-artis Korea, pasti tahu. Jadi wajahnya Daud itu seperti pesolek, sama seperti kalau zamannya saya itu lihat Epse, nah gitu. Gantengnya tuh, jadi nggak ada seperti mau berkelahi itu nggak,
Bukan tipe-tipe orang yang bisa perang, bisa berkelahi. Enak aja dipandang, ganteng. Tapi ketika masuk ring, nggak cocok nih. Itu di zaman Daud, orang-orang yang seperti ini, itu tidak dianggap. Karena di zaman itu yang dianggap adalah yang ototnya besar, yang bisa perang. Itu baru anak istimewa. Tapi anak yang ototnya kecil, imut-imut, mau berantem aja musuh udah ketawa dulu. Lihat waktu Goliat itu, lihat Daud, dia ketawa. Jangankan Goliat, kakak-kakaknya semuanya itu juga menghina Daud. Kamu ngapain ke sini? Lebih baik kamu menjaga domba yang hanya 2-3 ekor. Itu dihinakan Daud. Daud punya kakak, dihinakan di depan semua prajurit. Daud dihinakan. Pergi sana. Lihat di sini. Kemudian lagi, kita lihat di ayat yang keberapa? 9. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah. Tuh, Bapak Ibu lihat. Segala sesuatu yang dia tulis itu ternyata tidak mungkin tidak ada sebab akibatnya. Lihat, menyembunyikan, janganlah tolak. Kenapa? Karena memang dia menjadi anak yang tertolak di dalam keluarga. Engkaulah pertolonganku, jangan membuang aku. Karena dia sudah dibuang, dia nggak dianggap. Nanti saya kasih bukti. Jangan meninggalkan aku. Di ayat 10, jawaban pertama ini. Kita buktikan, betul tidak perkataan saya bahwa Daud menjadi orang yang tertolak, orang yang terbuang di dalam keluarga. Ayat 10 kita baca 1, 2, 3. Coba Bapak Ibu lihat 27 ayat yang pertama, sebelum ayat di atasnya ada nggak di Alkitab manual? Saya mau katakan siapa penulis ini? Dari Daud. Ulangi, dari. Jadi ini bukan dari orang lain. Ini Daud yang menulis di ayat 10. Ini ngenes Bapak Ibu. Sekalipun ayahku plus ibuku meninggalkan aku. Coba berpikir. Biasanya dalam sebuah rumah tangga yang keras itu atau yang agak-agak kurang baik mendidik anak itu biasanya bapak. Ibu biasanya menjadi penyelamat. Ibu biasanya menjadi penolong bagi anaknya. Tapi ini, ketika saya lihat ini, bapaknya udah nggak nganggap, ibunya sudah tidak menganggap. Pak, mana buktinya? Nggak usah kita buka. Karena setiap tahun pasti kita jangan-jangan pernah mendengar kisah ini. Waktu Samuel menyuruh ayahnya Daud, dipanggil Isai, panggil semua anak-anakmu. Bapak Ibu, itu bukan hanya sekedar dipanggil. Itu seperti acara yang spesial. Saya mau katakan, bukan sekedar undangan-undangan panggil anakmu ini, enggak. Yang datang Samuel. Samuel itu bisa dibilang pemimpinnya para nabi. Nabi ada banyak di zaman itu. Ketuanya pemimpin nabi satu Israel. Yang paling dihormati, paling hebat. Jadi ini bukan acara yang ecek-ecek. Ini acara yang penting. Ketika Samuel berkata seperti itu,
pasti seorang rumah tangga, bapak rumah tangga dan ibu rumah tangga menyiapkan makanan. Saya yakin itu ada makan-makannya. Anak-anaknya dipakaikan. Tapi begitu sangat bodohnya seorang tua, lupa anaknya sendiri. Hello, di mana anaknya? Daud yang terakhir? Di mana? Suruh jaga domba yang hanya 2-3 ekor. Aduh Bapak Ibu, ini penghinaan. Kalau dombanya ribuan, bolehlah. Kalau 2-3 ekor, aduh. Titip aja sebentar. Apa dibawa aja pulang. Karena instruksi Nabi Samuel, kumpulkanlah semua anak-anakmu. Tapi lihat, di mata bapaknya Daud dan ibunya Daud. Tolong matanya perhatikan saya, jangan sampai tergoda. Karena ini bisa tidak memberkati ketika kita pulang. Ketika mereka itu menyiapkan, ada satu hal yang dilupakan. Bukan sengaja, bukan tanpa sengaja, tetapi itu sudah menjadi kebiasaan. Daud menjadi orang yang ada tapi tidak ada. Bayangin Bapak Ibu, pagi-pagi Daud kerjaannya sudah ke padang sampai sore. Makanya dia bilang, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Karena bagi dia tidak pernah menemukan sosok rumah itu. Keluarga itu bagaimana tuh dia nggak tahu. Sosok bapak yang baik, sosok ibu yang baik dia nggak tahu. Karena dia selalu ada di padang. Mungkin sesekali dia datang, aduh ke padang. Kalau ke rumah nanti suruh pergi lagi. Ya sudahlah, di padang sudah kemana lagi ya, dia mulai bingung. Dia bilang, aduh di rumah Tuhan. Yang lain menolak dia. Ketika dia datang di rumah Tuhan, dia menemukan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Makanya dia menulis puisi-puisi di dalam Mazmur itu luar biasa. Karena apa? Bukan karena hidup Daud senang. Tetapi itu ditulis ketika dalam tekanan, depresi, stres yang begitu berat, dia dibuang. Lahirlah ini. Saya sudah bisa merasakan, mungkin Bapak Ibu yang pernah tertolak oleh orang tua, mungkin bisa melihat ini, bisa sama-sama turut merasakan. Tetapi saya mau katakan berita baiknya, kalau Daud bisa keluar, seharusnya Daud ini menurut kacamata orang mandesu. Papa mama nggak support, kakak-kakak nggak support, malah dibully, tidak dianggap dari keluarga. Daud hidupnya gagal, tapi tidak bagi Tuhan. Amin. Lihat sini. Bahkan Bapak Ibu ketika Daud udah dipulihkan hidupnya, efek negatif, sekali lagi, efek negatif itu terus melekat dalam hidup Daud. Sehingga meskipun Daud sudah diurapi Tuhan, dia menjadi raja dan luar biasa, tapi masa lalunya itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan Daud. Salah satunya, Daud tidak tahu cara mendidik anak dengan baik. Karena sosok bapak, dia sosok bapak itu dia nggak tahu. Dia tahu bapaknya kejam, bapaknya buang. Makanya dia balik. Jadi anaknya itu dimanja, sudah luar biasa keterlaluan, super manjanya. Sampai anak-anaknya saja tidak pernah ditegur, dimarahin. Jangan begitu. Enggak pernah, sekalipun. Karena apa? Dia mengalami trauma waktu kecil, saya suka ditekan oleh bapak saya. Jadi itu hilang. Mungkin Daud berpikir dengan dimanja maka anak-anak bisa menjadi orang yang baik. Karena Daud berpikir, saya tidak mau anak saya seperti saya. Betul, itu yang betul. Tetapi sosok teladan Isai mendidik anak-anaknya
itu tidak tertransfer kepada Daud, sehingga Daud itu hilang. Dia tidak tahu menjadi bapak yang baik dalam mendidik anak-anak. Bayangin, anaknya sampai memperkosa ibunya, apa enggak keterlaluan? Anaknya bunuh saudaranya memperkosa saudaranya lagi. Coba, kacau keluarganya. Karena apa? Daud, dia tidak mendapatkan pendidikan, teladan, warisan dari bapaknya. Sehingga dia nggak tahu. Bukannya Daud karena nggak takut sama Tuhan, nggak dekat sama Tuhan. Bapak Ibu tolong bisa dibedakan. Sama Tuhan dia luar biasa. Tolong dimengerti ini. Ini kasusnya di mana Bapak Ibu? Di dalam rumah tangga. Makanya Bapak Ibu jangan heran. Kalau ada hamba Tuhan, ada jemaat-jemaat Tuhan yang di gereja luar biasa tetapi belum tentu di rumah menjadi luar biasa. Please, tolong ini bisa dibedakan. Karena ini bukan masalah ibadah dan gak ibadah, enggak dekat dengan Tuhan, enggak. Ternyata keteladanan orang tua itu juga diwariskan kepada, itu penting. Itu yang pertama. Kedua, parah ini. Daud suka janda. Dalam tanda kutip, suka wanita keibuan. Coba perhatikan baik-baik. Yang parahnya, Mikal itu dia udah jadi istrinya, dia ambil orang, tapi di dalam 2 Samuel 3 ayat 14 sampai 16 dia paksa, boleh ini begini kita berdamai, tapi berikanlah istriku yang Mikal ini. Sampai siapa? Betseba, apa? Yang selingkuh itu siapa? Betseba itu siapa? Dia udah beristri. Dia suka yang sudah menikah. Yang keibuan. Dia suka siapa lagi namanya? Yang waktu Nabal ya? Abigail. Bukan karena dia suka janda. Saya mau tanya nih. Bapak-bapak, apakah di istana itu tidak ada perawan-perawan yang cantik? Halo, banyak nggak? Kenapa dia sukanya yang janda? Perhatikan. Karena dia kekurangan kasih sayang seorang ibu. Yang Daud cari ibu. Karena di rumah dia nggak pernah mendapatkan kasih seorang ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan. Kalau anak-anaknya yang perempuan tidak mau menjadi nakal, bisa dipakai secara seksual hubungan sama om-om, bapak-bapak wajib hukumnya untuk menjadi bapak yang baik bagi anak. Kalau enggak, dia akan cari sosok bapak lewat om-om. Anak-anak juga akan cari sosok ibu. Makanya lihat, kok sukanya sama yang jauh lebih tua, nah itu udah kelainan. Pasti dia punya masalah di masa lalu. Daud dia sukanya yang seperti itu. Bukan secara seksual, tetapi ini dia punya masa lalu yang kelam. Dia nggak punya mendapatkan ibu. Jadi dia cari sosok istri yang keibuan. Bapak Ibu tolong sekali lagi dibedakan. Kedekatan dia dengan Tuhan. Tetapi ini terjadi dalam rumah tangga. Yang kita tidak boleh menyalahkan Daud. Kemungkinan besar, menurut analisa saya, salah satu dia suka sama Betseba. Padahal setiap hari banyak itu yang nari-nari, semuanya belum menikah, cantik-cantik. Kenapa dia suka sama Betseba yang sudah menikah? Kemungkinan besar masa lalu, keibuan. Sampai cari sosok ibu tuh gimana ya? Anak-anak yang tidak mendapat sosok ayah, dia akan cari. Namanya tuh apa ya? Sugar glider. Sugar glider, bukan apa? Sugar daddy. Anak-anak cowok yang kurang kasih sayang ibunya,
sugar woman. Ya. Tante girang. Nah, itu. Kelihatannya lucu ya. Tetapi ini menyedihkan. Ini kekelaman Daud. Tetapi ini bisa menjadi kekelaman kita juga Bapak Ibu. Bahkan yang berikutnya, yang ketiga, Daud tidak bisa mendidik anak-anaknya. Itu ya. Tadi Daud tidak bisa menjadi ayah yang baik. Yang ketiga, Daud tidak bisa mendidik anak-anaknya. Karena apa? Daud mempunyai trauma, disakiti oleh orang tua, sehingga dia tidak mau menyakiti anak, padahal justru itu salah besar. Makanya itu di-counter, dibalik sama siapa? Anaknya Daud siapa? Hah? Sama siapa? Anaknya Daud siapa yang jadi raja penerus? Salomo. Makanya Salomo menulis banyak sekali tentang masalah didikan. Karena itu penting. Itu penting. Kenapa Salomo bisa menulis itu? Bukan dari masa lalunya Salomo, tapi karena hikmat Tuhan diberikan. Orang tua yang baik harus mendidik anaknya. Amsal itu hampir semuanya mengenai hikmat dan didikan. Padahal Salomo gak pernah dididik dengan disiplin. Sama dengan anak-anak lain. Lihat sini. Perhatikan yang terakhir. Kunci musibah menjadi berkat. Mazmur 27. Sebenarnya ada banyak. Kalau saya mau cari, tetapi dua saja kita lihat. Mazmur 27 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah. Yang pertama dikatakan sesungguhnya aku percaya. Apa maksud dari aku percaya? Daud percaya meskipun orang tuanya tidak mempedulikan dia, meskipun sekitarnya kakak-kakaknya orang lain gak ada yang peduli sama dia, justru menjahati dia, tapi Daud hanya percaya kepada Tuhan. Kenapa? Bukan berarti banyak orang yang bisa dia taruh. Karena memang sudah tidak ada lagi. Ingat, cuma satu Yonatan. Yang lain itu tidak ada satupun. Bangsa Filistin mau membunuh dia. Bangsa Israel yang dipimpin Saul mau membunuh dia. Ini kan menjadi menarik Bapak Ibu. Musuh dari luar iya, musuh dari dalam iya. Tekanan hidup double extra. Tapi yang dipikirkan Daud, adalah semua manusia ini udah gak bisa diharapin. Gak ada yang bisa saya percaya, gak ada bisa yang saya taruh harapan. Makanya Bapak Ibu, biasanya kalau orang sudah terjepit, sudah tidak ada yang bisa nolongin. Keluarga gak ada yang bisa nolongin. Teman-teman gak ada yang bisa nolongin. Bilang orang tua gak bisa nolongin. Semuanya gak ada yang bisa minta tolong. Baru apa? Terakhir bagaimana? Baru minta sama Tuhan. 13. Dia minta sama siapa nih? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Saya mau tanya, waktu itu Daud sudah mengalami kebaikan atau justru keburukan yang datang? Keburukan. Tapi Daud percaya bahwa kebaikan Tuhan
akan terjadi dalam hidupnya. Yang kedua, di situ dikatakan, nantikanlah Tuhan. Dalam bahasa aslinya kafah, yang artinya pengharapan. Banyak orang yang nggak mengerti ini. Banyak orang hanya mengerti tentang iman. Tapi Bapak Ibu perlu tahu, ada 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Tapi kasih enggak saya mau singgung. Tapi ada 3 hal ini yang tersisa nanti. Maksudnya apa? Iman. Kedua, pengharapan. Saya mau tanya, bedanya iman dan pengharapan apa? Berharap, beriman. Seolah-olah sama kan? Tapi ini ternyata beda. Kafah, pengharapan. Pengharapan menanti. Kalau bisa saya simpulkan, iman itu lebih kepada jangka pendek. Tapi pengharapan ini, itu bisa 10 tahun lebih. Berharap menantikan sesuatu yang sangat tidak pasti. Tapi akan terjadi. Dia tahu suatu saat pasti saya akan jadi raja. Waktu muda dia dilantik menjadi raja. Tapi setelah dilantik jadi raja oleh Samuel, ternyata yang dia dapat penderitaan. Tapi Daud percaya di atas. Yang kedua, kafah, pengharapan. Ada 2, iman, pengharapan, kasih. Iman Daud sudah dapat, dia percaya. Dan pengharapan. Bapak Ibu, hari ini saya mau tanya, dan gak usah Bapak Ibu jawab secara langsung, tapi dalam diri sendiri. Apakah Bapak Ibu seperti Daud? Mungkin Daud lebih parah, tetapi minimal kita ingat, waktu kecil saya tertolak, mama saya tolak saya. Bahkan waktu dalam kandungan, saya menjadi orang yang tidak diharapkan, maunya digugurin. Apalagi bapak saya. Kakak-kakak saya, keluarga saya, wah dibilang bodoh apa segala macam, jelek, wah itu. Makanan sehari-hari saya dalam keluarga saya itu tidak menyenangkan. Bahkan ketika saya sudah jadi hamba Tuhan aja dibilang hamba Tuhan munafik. Bahkan gak usah jauh-jauh, sebelum saya ke Israel, ya ada salah satu keluarga saya, emangnya dengan kamu jualan di situ, kamu bisa pergi ke Israel? Itu yang ngomong begitu. Apakah saya mau lawan? Enggak, diam aja. Biar Tuhan yang buktikan. Tuhan akan berperang ganti kita, tapi kita nggak usah membalas. Setelah saya pulang dari Israel, saya nggak telepon tuh. Saya nggak balik maki-maki, enggak. Punyailah sifat seperti Daud, Bapak Ibu. Meskipun Saul sudah mati-matian ingin membunuhnya, tapi Daud tidak punya rasa benci. Iman, pengharapan, dan kasih. Kalau Bapak Ibu mau diberkati Tuhan, harus ada iman jangka pendek, pengharapan jangka panjang, dan ketika itu sudah dijawab semua, lakukan seperti Daud. Jangan pernah mencoba membalas. Bahkan sampai dengan anaknya Saul Mephiboset, kalau nggak salah itu namanya. Dia makan semeja dengan Daud. Hatinya tulus. Hati Daud tulus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, anak-anak muda, nanti satu saat kamu, kita semua diberkati, naik diberkati Tuhan. Itu bukan berarti kita saatnya membalas dendam. Terkutuklah itu di depan mata Tuhan. Maka kesuksesan kita akan sekejap saja akan turun kembali. Kalau mau kita menjadi orang sukses yang terus-menerus, pengampunan dan kasih diperlukan. Mungkin saya sudah pernah cerita pada kita semua.
Yang paling saya nggak suka adalah papa saya, bahkan saya punya cita-cita, saya akan pukul papa saya. Tapi setelah saya bertobat itu sudah tidak terjadi, pengampunan dan semuanya terjadi dalam hidup saya, pemulihan, kasih. Di situ saya belajar, paling berat, tapi bisa. Bapak Ibu punya masa lalu yang suram. Kalau Bapak Ibu masih simpan sampah-sampah, kebencian, iri hati, dendam di dalam sini, itu menghambat kita menjadi berkat di mata Tuhan. Ingat, kalau Daud bisa, kita pun pasti bisa. Katakan amin. Kuncinya adalah iman, kafa, pengharapan, dan ingat kasih. Jangan sekali-kali kita lupakan bahwa kita bisa berhasil nanti itu karena Tuhan. Amin. Bukan karena perjuangan saya, bukan karena perjuangan Daud. Goliat kalah karena Tuhan yang beserta. Malam hari ini, coba cek deteksi hati kita. Dan biarlah Roh Kudus menjamah, memulihkan. Saya pikir ada hati-hati yang di dalam ini yang tersembunyi. Jangan-jangan masih simpan akar pahit, masih simpan trauma-trauma masa lalu. Hari ini minta Tuhan sembuhkan saya. Mari kita masuk di dalam doa. Pak Estu mungkin bisa.